Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas besar kami, yaitu perancangan informasi perpustakaan dengan local host. Untuk yang pertama, perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Huda, anggota saya Restu Adam Zulfan, Pagi Usman, dan Faisal Amri. Nah, untuk yang pertama, analisis. Sistem informasi yang akan dianalisis tingkat feasibility dan ruang lingkup proyek yang menggunakan kerangka performance, informasi, kontrol, efisiensi. Hal ini dibuktikan untuk memenuhi inti dari masalah-masalah yang ada atau yang sering disebut problem. Kesempatan untuk meningkatkan fleksibilitas, kemudian mencari informasi yang disediakan oleh perpustakaan, dan kebutuhan-kebutuhan baru yang dibebankan oleh pihak manajemen perpustakaan. Direktivis. Untuk analisis, problem analisis, permasalahan yang dihadapi saat ini adalah banyak perpustakaan yang belum memiliki sistem informasi berbentuk web secara online untuk pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merancang sebuah sistem informasi perpustakaan berbasis web, serta melakukan pengujian terhadap unjuk kerja dari sistem informasi perpustakaan. Hal penelitian ditunjukkan bahwa sistem informasi perpustakaan berbasis web yang dibangun dengan menggunakan perangkat lunak, PHP, dan MySQL dapat bekerja dalam jaringan internet dengan kemampuan dan menerima data kunjungan terhadap web perpustakaan. Untuk mendapatkan akses informasi terhadap ketersediaan buku dan bentuk sharing dan membuat data peminjaman buku bagi admin perpustakaan. Output kategori data. Data yang disediakan ini kita harus memiliki akses sebagai admin dalam perpustakaan online ini. Di sini kita akan menghadapi pada tabel yang berisi apa saja kategori buku yang akan disediakan. Nah, untuk data buku sendiri, data tabel ini terdapat buku yang disediakan oleh perpustakaan. Di sini kita dapat mendapatkan buku atau menghapus buku yang tidak tersedia dalam perpustakaan. Untuk yang ketiga, isi dari perpustakaan adalah data peminjaman buku. Di tabel data peminjaman buku ini disediakan daftar peminjaman buku beserta kerangka-kerangka lain yang dilengkapi keterangan-keterangan lain yang melengkapi data buku yang dipinjam. Terdapat status peminjaman apabila selesai meminjam kita dapat mengubah akses peminjaman buku di Google di form tersebut. Untuk input desain sendiri terdapat input login. For ini disediakan sebagai verifikasi user dan password admin untuk dapat mengakses menu yang disediakan di dalam aplikasi sebagai admin. Untuk yang kedua, input kategori data. Terus nanti selanjutnya ada peminjaman buku. Yang ketiga, input data buku apa saja yang berada di dalam perpustakaan tersebut.
Nah, di sini terdapat from utama. Jadi buku yang dipinjam di situ akan terlihat judul buku, kode buku, kategori, penulis, penerbit, tahun, dan stok yang berada di perpustakaan itu berapa. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya, Pak Usman. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan kembali ya. Terima kasih Mas Irul telah menyampaikan. Selanjutnya itu ada analis bagian database design yang sudah terlampir pada gambar berikut. Di situ menjelaskan mengenai kategori dan buku yang akan dipinjam, nama user ID, maksudnya user ID dari orang yang akan meminjam buku tersebut. Juga ada database design dari buku sendiri itu. Selanjutnya terdapat ada beberapa coding dari web perpustakaan yang terlampir berikut. Lanjut Mas Irul. Nah, selanjutnya itu ada bagian DFD atau data flow diagram. DFD sendiri adalah suatu langkah atau metode untuk membuat sebuah perancangan sistem yang mana berorientasi pada alur data yang bergerak ke sebuah sistem lainnya. Dalam laporan ini, kami akan menjelaskan DFD atau data flow diagram aplikasi perpustakaan. Lanjut Mas Irul. Nah, dalam DFD atau data flow diagram sendiri itu di dalamnya terdapat mengenai sistem informasi aplikasi perpustakaan. Di antaranya itu ada entitas-entitas admin atau pengunjung. Ada data tabel berisikan nama entitas, arus data keluar, arus data masuk. Nah, untuk bagian nama entitas bagian admin itu meliputi data peminjaman, data buku. Nah, untuk arus data masuk meliputi data peminjaman buku. Nah, untuk bagian pengunjung, di bagian arus data masuk terdapat berupa data-data dari buku perpustakaan. Next. Nah, selanjutnya ada tahapan-tahapan dari data flow diagram. Yang pertama itu proses. Pertama, proses itu meliputi proses input data kategori buku. Yang kedua, proses input data peminjaman. Yang ketiga, proses laporan buku dan peminjaman. Proses selanjutnya itu pengelompokan proses. Pengelompokan proses sendiri berupa pendataan buku yang dikelompokkan menjadi proses entry data, proses laporan data peminjaman buku dan stok buku sementara menjadi proses laporan. Selanjutnya bagian diagram konteks yang akan dilanjutkan oleh Restu Adam, silakan. Oke, selanjutnya itu nomor 3 diagram konteks dari diagram level 0, yaitu di sini ada sistem informasi aplikasi perpustakaan itu menjelaskan menuju ke dalam pengunjung perpustakaan, ada jumlah buku tersier dan juga informasi dari data buku dari aplikasi tersebut. Kemudian menuju ke dalam admin perpustakaan, itu ada informasi data buku dan juga peminjaman, dan kembali lagi ada data buku dari peminjam. Kemudian ke atas itu ada peminjam yang berisi tentang laporan data peminjam
Dan sebelum itu ada data buku juga yang akan menyediakan laporan data buku dan juga laporan data peminjam juga. Next, Mas. Kemudian diagram overview atau diagram level 1, di sini juga ada entry data yang menunjukkan data pengunjung itu ada stok buku dan informasi data buku. Kemudian kembali ke kanan ada data buku itu menyediakan sistem informasi dari data tersebut dan juga ada data pinjaman. Di sini ada data pinjaman yang langsung menuju ke dalam laporan dan juga menuju ke dalam admin perpustakaan tersebut, dan kemudian kembali lagi di entry data yang ada informasi data buku dan juga data peminjam. Lanjut, Mas. Kemudian ada diagram level 2 proses 1. Di sini ada laporan dari pengunjung perpustakaan yang memaparkan jumlah buku tersedia dan juga informasi data buku dan juga laporan data buku dan data peminjam. Kemudian diagram level 2 proses kedua yaitu laporan yang kemudian menuju ke admin perpustakaan, itu ada data buku dan data peminjam. Kemudian juga ada data buku dan data peminjam yang menuju ke laporan juga. Next, Mas. Kemudian ada ERD. ERD merupakan suatu modul untuk menjelaskan hubungan antara data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data untuk menggambarkan digunakan beberapa notasi dan simbol. Entitas yaitu kategori buku dan buku peminjam, atribut pendidikan, novel, komik, agama, romans, judul buku, tanggal pinjam, nama kode buku, tanggal jatuh tempo, dan juga jumlah tahun penerbit dan juga penulis. Untuk relasi yaitu kategori Kemudian ada gambar ERD. Di sini dijelaskan dari kategori. Kategori buku tersebut ada pendidikan, novel, komik, agama, dan romance. Kemudian ke bawah lagi ada buku. Buku menjelaskan dari judul buku. Di situ ada apa aja di aplikasi. Seperti ada kode buku, penerbit, tahun, jumlah, dan juga nama penulis dari buku tersebut. Kemudian seperti meminjam buku itu ada kategori dari judul buku, harus menuliskan judul buku apa yang dipinjam, terus tanggal pinjam juga harus tertera, dan yang terpenting juga ada nama, kode buku, dan status dari peminjam tersebut, dan tanggal jatuh tempo akan dipaparkan di situ juga untuk tanggung jawabnya. Next, Mas. Untuk presentasi kali ini dari kelompok kami, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.